tugas sejarah Indonesia tentang keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi untuk lebih jelasnya, simak video materi dari kami. Jadi teman-teman, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Guru kemarin, kelompok kita kan mendapat bagian untuk membahas mengenai keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Jadi di sini ada yang tahu tidak apa itu demokrasi terpimpin? Bisa saya menjawab, Kak? Jadi sistem demokrasi terpimpin ini adalah sistem di mana semua kebijakan dan keputusan bergantung kepada pemimpin negara. Jadi demokrasi ini berlangsung sejak 5 Juli 1959. Demokrasi ini tidak terlepas dari pelaksanaan demokrasi yang berpusat pada Presiden Soekarno. Jadi corak politik yang ada pada masa itu antara lain kebebasan partai politik ini dibatasi dan sentralisasi kekuasaan presiden sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Lalu kenapa Indonesia melakukan sistem demokrasi terpimpin? Baik, jadi latar belakang terjadinya demokrasi terpimpin ini yang pertama ada ketidakstabilan kehidupan politik pada demokrasi liberal. Jadi partai politik pada masa itu mereka saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain, dan karena mereka selalu mementingkan kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua, karena kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Kemudian yang ketiga, Presiden Soekarno berpendapat kalau demokrasi liberal ini tidak cocok dengan keberbedaan bangsa Indonesia. Jadi tujuan dari dibentuknya demokrasi terpimpin ini untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Lalu gimana sih langkah Indonesia dalam merealisasikan demokrasi terpimpin ini? Baik, jadi untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini, jadi pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan apa sih yang harus diambil untuk masa depan bangsa Indonesia ini. Lalu dari diskusi tersebut mereka akhirnya sepakat untuk memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam diskusi tersebut akhirnya dilanjutkan dengan pidato Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekret presiden yang di dalamnya berisi 3 ketentuan pokok, yaitu yang pertama ada pembubaran Dewan Konstituante, kemudian yang kedua ada diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang ketiga ada pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan juga Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPRS. Jadi dikeluarkannya dekret presiden ini sebagai tanda berakhirnya demokrasi liberal dan dimulainya demokrasi terpimpin. Ya, jadi begitu. Oke, jadi setelah kita tahu apa itu demokrasi terpimpin, latar belakang, tujuan, serta cara merealisasikan demokrasi terpimpin, selanjutnya kita membahas tentang situasi politik pada masa demokrasi terpimpin. Apakah dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Ya, masuk. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dimas. Jadi kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno. Jadi Presiden Insinyur Soekarno merupakan salah satu aktor tunggal yang memimpin bangsa Indonesia. Lalu apakah kamu tahu apa saja politik nasional, kebijakan, serta penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin? Ya, langsung saja kita menjawab pertanyaan, yaitu
kekuatan politik nasional, kebijakan, dan penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin. Pada HUT Republik Indonesia pada tahun 1959, Presiden Insinyur Soekarno berpidato dengan judul Penemuan Kembali Reformasi Kita. Dalam pidatonya tersebut, Presiden Insinyur Soekarno menyerukan ada beberapa hal di dalamnya. Yang pertama yaitu ada semangat revolusi, keadilan sosial, dan penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini dikenal dengan manifesto politik yang disebut atau yang disingkat sebagai Manipul. Manipul mencakup 5 gagasan penting. Di antaranya yaitu ada yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Sosialisme Indonesia, yang ketiga Ekonomi Terpimpin, dan yang terakhir yaitu ada Kepribadian Indonesia yang disingkat menjadi USDEK. Dalam perkembangannya, Manipul atau yang disebut dengan USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara atau yang disebut GBHN. Jadi teman-teman, pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959. Jadi untuk menegakkan demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut dengan Front Nasional. Jadi teman-teman, Front Nasional itu sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno. Masuk. Lalu kenapa Presiden Soekarno membentuk Front Nasional? Dibentuknya Front Nasional ini sendiri bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan memperjuangkan cita-cita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena menurut Presiden Soekarno, Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena wilayah Indonesia ada yang masih dikuasai oleh Belanda, yaitu Irian Jaya. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopin, yaitu singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuan pembentukan Resopim itu sendiri yaitu Presiden Soekarno ingin memperkuat kedudukannya, sedangkan inti ajaran dari Resopim itu sendiri yaitu seluruh unsur berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai dengan sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut dengan Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan tentang Nasakom. Jadi teman-teman, gagasan Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia. Mungkin di sini dari teman-teman sendiri ada yang ingin menanggapi atau menambahkan? Baik, di sini saya akan coba menambahkan sedikit tentang penjelasan materi awal sampai akhir. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam. TNI AD memerintahkan petugas untuk menangkap DN Aidit, ketua PKI, dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Pemerintahan ini mendapat proses dari Presiden Soekarno. TNI AD diminta untuk mencabut kembali lamarannya. Perseteruan pun terjadi antara TNI AD, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun perseteruan segera diakhiri mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kalian ada yang bisa menanggapinya? Jadi saya coba lengkapi lagi ya. Jadi penyimpangan yang terjadi pada demokrasi terpimpin ini seperti yang pertama,
pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Jadi yang kedua ini Presiden membentuk MPRS berdasarkan Peraturan Presiden tahun nomor 2 tahun 1959. Presiden Soekarno juga mengangkat anggota MPRS dengan secara setuju manifesto politik yang dicetuskannya. Yang seharusnya pengangkatan anggota MPRS ini melalui pemilu. Dan setelah itu anggota MPRS justru tunduk kepada presiden yang seharusnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini kedudukan presiden di bawah MPR. Ketiga itu presiden juga membentuk DPAS, Peraturan Presiden nomor 3 tahun 1959 yang diketuai oleh presiden itu sendiri, Presiden Soekarno sendiri. Jadi yang keempat ini pembubaran DPR melalui hasil pemilu tahun 1955 oleh Soekarno karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Lalu Presiden Soekarno membentuk DPR itu sendiri yang disebut dengan DPR GR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pada tanggal 24 Juli tahun 1960, yang anggotanya terdiri dari Nasakom dan anggotanya juga terdiri dari komunis agama dan nasionalis. Tindakan Presiden Soekarno ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana seharusnya Presiden Soekarno tidak membubarkan dan membentuk DPR. Baik teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Jadi salah satu hasil KMB itu menyatakan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Namun dari pihak Belanda sendiri itu terus menunda penyelesaian permasalahan tersebut hingga bertahun-tahun, yang menyebabkan pemerintah Indonesia ini menjadi kecewa terhadap pemerintah Belanda. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini, upaya pembebasan Irian Barat semakin digencarkan oleh Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno ini menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini belum selesai sebelum Irian Barat kembali menjadi wilayah NKRI. Lalu upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam perjuangan pembebasan Irian Barat? Nah, jadi banyak upaya yang dilakukan Indonesia untuk pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Salah satunya yaitu dengan perjuangan diplomasi. Jadi pada awalnya pemerintah Indonesia ini menginginkan penyelesaian permasalahan itu dengan cara yang damai, yaitu dengan perjanjian bilateral. Nah, namun upaya tersebut itu mengalami kegagalan. Lalu pemerintah Indonesia membawa permasalahan ini ke forum PBB. Namun upaya ini yang dilakukan Indonesia juga mengalami kegagalan karena pemerintah Indonesia tidak mendapat cukup dukungan. Nah, setelah perjuangan diplomasi ini gagal, kemudian pemerintahan Indonesia melakukan upaya dengan konfrontasi politik dan konfrontasi ekonomi. Jadi dalam konfrontasi politik ini, pemerintah Indonesia membentuk pemerintahan sementara di Tidore dan memutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda. Terus yang selanjutnya yaitu konfrontasi ekonomi. Jadi pemerintahan Indonesia dalam melakukan konfrontasi ekonomi yaitu melarang maskapai Belanda untuk lepas landas di wilayah Indonesia dan membatalkan utang Indonesia kepada Belanda, lalu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Namun, beberapa upaya yang dilakukan Indonesia itu masih mengalami kegagalan, sehingga pada akhirnya Indonesia menggunakan upaya konfrontasi militer. Jadi konfrontasi militer ini merupakan upaya yang terakhir yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari pemerintah Belanda. Dalam rangka konfrontasi militer ini, pemerintah Indonesia berencana untuk membeli peralatan persenjataan dari negara Amerika Serikat. Namun rencana tersebut juga mengalami kegagalan. Kemudian rencana pembelian senjata ini kemudian dialihkan
ke negara-negara blok timur, yaitu yang diutamakan yaitu negara Uni Soviet. Nah, upaya perencanaan pembelian senjata ini itu dipimpin oleh Jenderal Nasution yang saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Republik Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 pada rapat besar yang diadakan di Yogyakarta, Insinyur Soekarno menyerukan tentang Trikora, yaitu Trikomando Rakyat. Jadi isi daripada Trikora itu yaitu yang pertama gagakan pembentukan negara boneka Papua bentukan Belanda, yang kedua yaitu mengibarkan bendera merah putih di wilayah Irian Barat, yang ketiga yaitu bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Nah, dengan dikumandangkannya Trikora tersebut, pemerintah Indonesia berharap agar rakyat Indonesia ini mendukung secara aktif pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Nah, untuk menindaklanjuti Trikora yang sudah dicetuskan oleh Insinyur Soekarno, kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya yaitu di Kota Baru. Dan selanjutnya, pemerintah Indonesia juga membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Vin, aku pernah mendengar tentang istilah persetujuan New York dan pelaksanaan Trikora. Apakah keduanya masih ada keterkaitannya dengan pembebasan Irian Barat? Oke, aku coba jawab ya. Jadi antara persetujuan New York dengan pelaksanaan Trikora ini masih berkaitan erat dengan pembebasan Irian Barat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu persetujuan New York. Jadi dalam persetujuan New York ini dilaksanakan atas usulan seorang tokoh yang bernama Alfred Bumper. Jadi Alfred Bumper ini merupakan seorang tokoh tengah perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, ia juga mengusulkan supaya Belanda ini menyerahkan wilayah Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB melalui UNPEA dalam jangka waktu 2 tahun. Ia juga mengusulkan supaya rakyat Irian Barat ini juga diberi kebebasan untuk memilih antara bergabung dengan Indonesia atau memisahkan diri dengan Indonesia. Yang kedua yaitu pelaksanaan PPRA atau penentuan pendapatan rakyat. Jadi berdasarkan persetujuan New York, Indonesia diwajibkan untuk melakukan PPRA atau penentuan pendapatan rakyat di Irian Barat pada tanggal 14 Juli sampai dengan 4 Agustus 1969. Nah, PPRA ini dilaksanakan di tiap-tiap kabupaten. PPRA juga dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atas dasar Pancasila. Nah, PPRA ini membawa hasil dalam sidang PBB ke-24 pada November tahun 1969. Nah, dengan suara bulat, Dewan Musyawarah PPRA memutuskan bahwa Irian Barat tetap menjadi bagian NKRI. Kalau begitu yang terakhir, bagaimana sih kondisi politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin? Baik, kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia ini berawal ketika pemimpin Malaya yaitu Tunku Abdul Rahman membentuk Federasi Malaysia. Nah, munculnya gagasan Federasi Malaysia ini menjadi pemicu adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu pemerintah Indonesia ini menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia ini dapat membahayakan Indonesia dengan negara-negara NEVO. Jadi negara NEVO yaitu negara yang menentang imperialisme, kolonialisme, sosialisme, dan komunis. Yang kedua yaitu politik Mercosur. Jadi politik Mercosur ini merupakan politik untuk mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Jadi Presiden Soekarno melaksanakan politik Mercosur karena menganggap Indonesia itu sebagai Mercosur sebagai penerang jalan negara-negara NEVO.
Yang ketiga yaitu keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Jadi keluarnya Indonesia dari Yang ketiga yaitu keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Jadi keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB ini masih berkaitan erat dengan konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Langkah ini diambil karena PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB membuat Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian sengketa dengan Malaysia yang dilakukan dengan cara damai. Nah, keluarnya Indonesia dari PBB ini juga menyebabkan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dalam di dunia internasional. Keluarnya Indonesia dari PBB juga menyebabkan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional. Jadi teman-teman, dari diskusi yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin itu terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Yaitu tadi pembahasan mengenai keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe.